Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore sore hari ini di hari ke-27 di bulan Ramadan, kita dipertemukan dalam satu layar ya, yang insya Allah kita akan belajar bersama mengenai lingkungan, yang mana lingkungan ini menjadi ekosistem bagi kehidupan kita semuanya. Ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Weni dari Rumah Hijau, dari Ibu Pembaharu di sini ya. Sini akan membersamai teman-teman selama kurang lebih 60 menit ke depan. Izin menyapa yang sudah ada di sini ya, tadi Kak Khofi, Kak Rurat dari Farm Indonesia dan dari Daur Resik. Kemudian ada teman-teman semuanya, ada Mbak Lisna, Mbak Melati, Mbak Rina, Mbak Yuan, Mbak Vita ya, kemudian ada Mbak Maria juga. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung dan selamat datang pada acara Zoominar dalam rangka Hari Bumi tahun 2025 ya. Di sini yang biasanya kita peringati setiap tanggal 22 April. Nah, untuk acara Zoominar ini ya teman-teman ya, ini diselenggarakan oleh Rumah Hijau yang merupakan eh, salah satu komponen salah satu tim di ekosistem Ibu Pembaharu dan berada di bawah komunitas ibu profesional gitu ya. Nah, kita dalam pertemuan kali ini ya, kita mengadakan webinar ini di sesi pertama kita Rumah Hijau menjadi kolaborator ya gitu ya dengan Daur Resik dalam programnya Daur Resik Buka Ruang gitu ya. Di sini kita berkesempatan untuk berkolaborasi dan menghadirkan Kak Hovi nih ya dari Farm Indonesia. Jadi kemarin saya sempat cari-cari juga farm ini apa ya. Kemudian saya sudah menemukan ya untuk yang eh, farm ini di forum aktivis ya, forum aktivis perempuan muda Indonesia, gitu ya, Masya Allah. Ya, ya dalam kesempatan sesi yang pertama ini, Alhamdulillah Pak Hofi sudah hadir. Kita tadi sudah sempat menyapa-nyapa sedikit ya, ngobrol-ngobrol sedikit ya, dan Kak Hofi ini domisilinya juga di Jogja gitu ya Kak ya. Nah, jadi di sini Rumah Hijau menghadirkan Zoominar series dengan mengangkat tagline dari Jogja untuk bumi. Ini karena saya selama ini air-air ini meskipun Jogja itu darurat sampahnya tuh udah lama ya, udah sekitar 2-3 tahun, tapi kok ternyata juga akhir-akhir ini justru malah banyak sampah itu berserakan di tepi jalan yang kadang-kadang itu malah sampai ke jalan-jalanan gitu ya. Jadi bukan hanya di pinggirannya, tapi juga sampai di jalan. Nah, ini kan mengganggu sekali ya, apalagi Jogja sangat terkenal dengan budayanya, dengan pariwisatanya. Nah, di sini kita sebagai perempuan gitu ya, sebagai perempuan kan gimana nih apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, di sini Kak Fofi akan membersamai kita, kemudian akan mengangkat tema perempuan dan lingkungan gitu ya Kak Fofi ya. Baik, sebelum Kak Fofi memaparkan materi tentang perempuan dan lingkungan, izin untuk saya share dahulu tentang biografinya Kak Fofi ini ya. Ini mohon maaf suara saya kedengaran kan ya? Soalnya ini apa? Gerimis ini agak deres. Aman-aman Kak, aman. Kedengaran, Kedengeran. kedengaran. Sebentar, saya siapkan dulu. Ini izin saya share mengenai Kak Fofi dari Farm Indonesia.
Kak Hopi ini merupakan koordinator wilayah Farm Indonesia di Jali NTB. Ini Jawa, Bali, dan NTB gitu ya. Kemudian selain itu juga co-founder dari Litani Literasi, sebuah penerbit independen yang hadir dengan komitmen keberlanjutan lingkungan. Insya Allah. Selain itu juga expert dalam gerakan anak muda, kemudian community spesialis, critical thinking, dan journaling. Insya Allah menarik sekali ini ada journaling juga ini keren keren keren. Oke, baik silakan Kak Kofi, waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Kofi. Ya, terima kasih Kak Weni sudah memberikan waktu dan kesempatannya di sore hari ini gitu ya. Ini ngabuburit cerita ya, gitu. Sambil menunggu apa buka puasa kita akan belajar bareng dan di sini saya sebagai fasilitator aja sebenarnya nanti bisa berdiskusi bersama dan saling belajar gitu dan mungkin dari saya akan memberikan sedikit informasi gitu dan nanti teman-teman juga boleh banget untuk share dan memberikan pengalamannya juga gitu. Nah ini saya izin share ya teman-teman pertama. Nah terima kasih semuanya kesempatannya kami diberikan waktu untuk memaparkan terkait dengan perempuan dan lingkungan gitu. Nah sebelum itu mungkin di sini teman-teman ada yang familiar nggak ya apa kenal foto-foto ini sebelumnya? Ada yang pernah melihat foto-foto ini sebelumnya? Belum Kak, saya belum. Belum. Ya, jadi teman-teman karena tema kita adalah perempuan dan lingkungan, sebenarnya saya ingin menunjukkan beberapa uh, aktor gitu ya, teman-teman perempuan yang selama ini berjuang di isu-isu lingkungan gitu. Nah, ini hanya salah satunya dan teman-teman yang hadir di sini juga menjadi salah satu perempuan-perempuan yang juga melakukan gitu ya kerja-kerja di bidang perawatan lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini ini ada 3 tokoh, yang 2 dari tokoh dari Jawa, ada yang dari daerah Kendeng Pati, ada yang dari sana nggak? Jawa Tengah ada atau dari Jogja semua? Jogja semua ini Kak. Jogja semua. Oke. Nah, kenapa saya memunculkan 3 tokoh ini? Karena pertama, ini adalah tokoh yang saya jumpai, pernah jumpai, tapi salah satunya belum pernah saya jumpai karena salah satunya ini adalah tokoh orang India gitu yang memberikan sedikit apa ya pengalaman dan juga informasinya terkait bagaimana sih gitu untuk memperlakukan lingkungan itu dengan baik gitu. Nah, mungkin saya akan share. Nah, yang pertama, yang tadi saya lihat kan yang kerudung apa biru tua, ini ada namanya Yupat. Dia namanya adalah Hipatmi. Dia adalah salah satu Kartini Kendeng gitu ya, salah satu perempuan yang tergabung di Kartini Kendeng gitu. Jadi dia lahir gitu dan besar di Pati gitu dia mengikuti satu aktivitas penolakan gitu ya rencana jadi di Pati itu ada satu pembangunan eh, semen gitu ya PT Semen di sana gitu ini di peta wilayahnya ini daerah Jawa Tengah Jawa Timur jadi ini di daerah Pantura, jadi ada pembangunan semen di sana, pabrik semen yang besar gitu di Indonesia dan itu digadang-gadang akan menyuplai semen bahkan nggak cuma hanya di Indonesia tapi di seluruh Asia Tenggara juga gitu. Nah itu terbesar dan dia ada di Pati gitu. Nah ketika pabrik itu akan didirikan gitu ya, warga sempat menolak karena bahaya terkait dengan adanya pabrik ini sungguh sangat dirasa gitu oleh warga di sekitarnya gitu. Nah, salah satunya adalah tadi gitu, ada perempuan-perempuan Kendeng ini yang juga melakukan aktivitas penolakannya gitu. Dia menolak protes gitu bahwa tidak boleh nih itu ada pembangunan apa pabrik semen di sana gitu. Mereka berbondong-bondong melakukan aksi demo gitu ya di
daerah Sukolilo, terus kemudian juga di Gubernur di Semarang, terus kemudian sampai aksi yang paling mungkin memenuhi layar kaca pas waktu itu gitu ya, di TV banyak banget pas waktu itu mereka melakukan cor kaki. Kalau teman-teman atau Kak pernah melihat di TV, pernah diperbincangkan bahwa ada kelompok ibu-ibu gitu yang ngecor kakinya di depan istana gitu, dan mereka sampai akhirnya menelan satu korban gitu. Tadi yuk Patmi ini gitu. Jadi dia sampai rela tidak makan, tidak minum, kemudian juga dicor kakinya selama berhari-hari, dan kemudian sampai dia akhirnya kena serangan jantung dan akhirnya meninggal di depan istana itu tadi saat dia melakukan aksi penolakan itu. Dan akhirnya aksi penolakan itu didukung oleh banyak orang gitu karena cukup cukup apa ya, cukup terkenal dan cukup terdengar pada saat itu aksi-aksi yang dilakukan oleh ibu-ibu, sekelompok ibu-ibu ini gitu. Tapi tidak ibu-ibu, ada juga bapak-bapak yang juga terlibat. Tapi yang ada di garda depan ini adalah ibu-ibu tadi yang dinamakan Kartini Kendeng. Nah, terus yang kedua ini juga ada uh, Mbok Patmi juga gitu. Mbok Pati yang kemudian dia ada di Sukoharjo. Ini berbeda lagi, tadi pabrik semen, yang sekarang ini ada pabrik serat rayon. Dia ada di kawasan Sukoharjo. Kalau dilihat di peta, Sukoharjo ini himpitan antara Boyolali, Klaten, Wonogiri, Gunung Kidul, Karanganyar. Jadi dia ada di tengah-tengah di daerah ini. Nah, mereka di sana menghadapi situasi yang hampir serupa dengan tadi yang ada di Pati, di Rembang. Ada satu pabrik yang akan apa didirikan gitu ya. Kemudian mereka terdampak oleh produksi pabrik itu karena di sini adalah pabrik serat rayon. Jadi dia mengeluarkan uap-uap yang kemudian sangat berbau busuk banget gitu. Kalau pas waktu kita ke sana mereka bilang baunya ini campuran ada kopi, kayak mayat dibakar, ada kayak keciumnya apa obat obat yang kemudian campur-campur gitu. Jadi itu sangat memusingkan dan membuat orang-orang warga ini sampai pusing, bahkan sampai ada yang dilarikan ke rumah sakit. Dan ketika pabrik ini mau didirikan, warga juga sama melakukan aksi dan juga penolakan terhadap pembangunan dan produksi pabrik yang terjadi itu. Jadi mereka melakukan aksi demo, protes juga, bahkan mereka sempat mengungsi gitu karena di wilayah mereka ketika mereka tinggal, bahkan tidur, mereka sampai kebangun gara-gara dia mencium bau yang cukup menyengat dana gitu. Dan dia melakukan aksi-aksi itu dan akhirnya kemarin pada Januari di 2025 mereka akhirnya menang dengan panjang ya, dia sudah melakukan aksi itu selama 2017 gitu, dan sampai akhirnya 2025 baru dikabulkan dengan perjanjian panjang. Begitupun dengan tadi yang di Pati gitu ya, di Rembang gitu mereka melakukan bahkan semenjak tahun 2005-2009 aksi besar yang dilakukan pada tahun 2017 gitu, yang kemudian ada tadi sampai Fatmi meninggal dan lain sebagainya gitu. Jadi perjuangan ibu-ibu ini cukup panjang dan mereka menjadi garda terdepan ketika ada apa ya situasi ataupun persoalan lingkungan ada di dalamnya gitu. Nah, kenapa dua hal ini tokoh dua orang ini saya sodorkan di sini gitu, menunjukkan bagaimana kemudian perempuan ini tidak hanya diam saja gitu ketika melihat situasi yang sangat tidak mengenakan gitu. Bahkan tadi ya, kan itu sifatnya kayak pabrik, dan apa sih kaitannya gitu dengan perempuan gitu. Kenapa aku harus membela-bela sampai harus aksi turun ke jalan, terus kemudian sampai dicor, bahkan sampai kehilangan nyawanya gitu. Karena si perempuan-perempuan ini gitu menyadari bahwa ini bukan hanya soal ada satu persoalan lingkungan atau ada satu pabrik ada di dalam lingkungan mereka gitu, tapi ini berkaitan dengan bagaimana kemudian dampak yang ditimbulkan ketika ada persoalan lingkungan itu tadi ya,
dampaknya banyak banget ketika ada pabrik, ada pencium bau yang tidak sedap, kemudian mereka juga kehilangan tanahnya, kemudian pencahariannya karena di rata-rata di teman-teman di Rembang mereka pertanian sehingga wilayahnya ketika dipakai untuk menjadi pabrik mereka juga akan kehilangan lahan pertanian mereka. Di Sukoharjo mereka tidak bisa ke sawah lagi karena juga mereka membaui bau-bau busuk, kemudian aliran sungainya yang kemudian menjadi irigasi juga dialiri oleh limbah-limbah yang cukup beracun dan itu mempengaruhi produksi pangan mereka juga gitu. Nah, ini ada di Indonesia dan ada di Jawa. Dan ini ada salah satu tadi ya yang saya bilang ada satu tokoh juga gitu ya perempuan namanya Vandana Shiva. Jadi Vandana Shiva ini juga sama gitu. Dia seorang cendekiawan juga aktivis lingkungan atau penggerak perempuan di isu lingkungan. Dia juga menulis berbagai tulisan-tulisan dengan pengalaman-pengalaman yang kemudian dia rasakan dengan dia memiliki pengalaman yang berkaitan dengan di sekitar mereka dia gitu. Ayah dia seorang konservator hutan dan ibunya ini seorang petani. Jadi dia merasakan betul bagaimana kemudian lingkungan di sekitar dia gitu ya ini terasa berbeda gitu dengan dulu yang dia rasakan gitu. Sehingga dia juga melakukan penolakan-penolakan ketika ada sesuatu hal yang sudah dirasa tidak sesuai lagi nih gitu. Nah, persoalan di Vandana Shiva adalah ini terkait dengan pembabatan hutan dulunya gitu. Jadi dia kemudian ikut turut serta gitu ya melakukan aksi untuk menolak pembabatan hutan dengan cara melakukan aksi memeluk pohon bareng-bareng gitu perempuan-perempuan yang lain agar pohon-pohon ini nggak dibabat gitu. Karena kan ada yang perempuan yang memeluknya gitu ya. Jadi sehingga eh, apa penebangan yang kemudian yang harusnya dilakukan akhirnya tidak dilakukan gitu. Nah, dia juga melakukan aktivitas-aktivitas itu. Jadi hal-hal yang kemudian bisa mereka lakukan dia juga lakukan gitu. Jadi nama gerakannya itu gerakan Ciko yang dulu ada di India. Jadi dia gerakan untuk melawan atas penebangan hutan yang tidak terkendali pada saat itu gitu. Nah, dari ketiga ini meskipun ini ada di India dan tadi di Indonesia gitu, kita bisa lihat bahwa apa sih sebenarnya yang bisa kita lihat dari beberapa tokoh-tokoh atau beberapa individu perempuan-perempuan ini gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian ada situasi kekerasan tidak hanya yang dihadapi oleh perempuan yang menjadi salah satu dampak ya menjadi salah satu individu yang terdampak, tapi juga lingkungan gitu. Tadi di Kendeng dia ada tanah yang kemudian dieksploitasi atau dimanfaatkan secara berlebih, tapi juga ada perempuan juga yang kemudian tersingkirkan. Mereka tidak lagi punya lahan pertanian, tidak bisa ke sawah, tidak bisa mendapatkan air bersih dan lain sebagainya gitu. Jadi ada situasi kekerasan yang tidak hanya menimpa lingkungan, tapi juga menimpa individu perempuan, baik perempuan maupun laki-laki itu. Namun, apa yang kemudian menyatukan di antara Indonesia dan India tadi gitu, yaitu pengalaman yang mereka miliki. Jadi pengalaman perempuan mereka sebagai perempuan yang kemudian mereka dekat dengan kehidupan air, tanah, lingkungan, mereka gunakan sebagai semangat atau dorongan gitu ya untuk melawan tadi situasi persoalan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Karena mereka menyadari bahwa di dalam dirinya mereka gitu, mereka tidak hanya punya yang hanya keras aja gitu, tapi juga lembut gitu. Nah, kalau di dalam teorinya itu namanya, kalau keras itu sifatnya maskulin gitu, yang sifatnya kayak marah-marah, terus juga keras, terus juga tegas kayak gitu itu sifatnya maskulin dan yang lembut merawat dan lain sebagainya itu sifatnya feminin feminitas gitu dan ini ada di setiap individu perempuan maupun laki-laki dan ini digunakan tidak hanya menggunakan ya udahlah ini aja gitu ya yang
lembut-lembut aja gitu. Jadi maskulnya nggak dipakai gitu, enggak gitu. Tapi mereka gunakan dua apa ya, sifat di dalam diri individu ini digunakan untuk melawan sesuatu yang lebih besar, yaitu di persoalan lingkungan yang ada di sekitar mereka gitu. Karena mereka menyadari bahwa ketika alam itu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia secara cukup, ya dia akan mengembalikannya dengan cukup gitu. Tapi ketika ada beberapa orang yang menggunakannya dengan ugalan gitu ya, ya ini yang dinamakan orang rakus gitu. Kalau menyebut tadi yang Siva bilang bahwa alam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia secara cukup, tetapi tidak cukup untuk memenuhi beberapa orang yang rakus. Jadi karena sifat rakus yang ditimbulkan oleh segelintir orang itu membuat situasi kekerasan terhadap lingkungan, tadi ya eksploitasi berlebih, bahkan kita lihat tadi yang sempat disinggung kakak di depan gitu ya, bahwa ada banyak berceceran sampah di Jogja ini gitu. Karena apa? Karena sifat rakus kita gitu ya, mengkonsumsi banyak hal yang kita kemudian tidak menyadari bagaimana kemudian mengelola sisa-sisa konsumsi kita sehingga dengan seenaknya gitu membuang dan kayak tanpa bersalah gitu membuang di jalanan gitu ya. Yang kita lihat di jalan raya bahkan di ring road itu banyak banget sampah-sampah berceceran gitu dan bahkan banyak pembangunan-pembangunan yang harus tidak dibangun di situ gitu. Pernah tahun kemarin ada sempat viral juga gitu di daerah Ring Road Utara ada pembangunan perumahan di bantaran kali di daerah apa daerah Casagrande sana. Saya lupa daerahnya. Jadi harusnya itu tidak dibuka menjadi pemukiman atau perumahan, tapi di sana dipakai secara ilegal terus kemudian dijual dan akhirnya ketahuan dan akhirnya juga nggak jadi gitu. Karena di situ kalau misalnya adanya abrasi ya rumah-rumah itu akan tergerus gitu. Tapi itu dijadikan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana kemudian pengalaman-pengalaman perempuan, pengalaman individu ini yang kemudian sangat terkait dengan perempuan itu bisa menjadi dorongan ataupun semangat untuk kita melihat situasi yang lebih kompleks dalam persoalan alam gitu. Karena alam ini tidak memiliki jenis kelamin. Jadi alam sebagai satu keseluruhan auto ini tidak memiliki karakteristik sebagai perempuan atau laki-laki. Sehingga ketika kita berbicara alam itu tidak hanya perempuan sebenarnya gitu. Cuman di dalam situasi yang lebih besar gitu ya, dalam tadi kayak konteksnya di Rembang ataupun di Sukoharjo ataupun di India perempuan menjadi garda terdepan untuk menjadi strategi gitu. Tapi apakah teman-teman laki-laki tidak berpengaruh di dalamnya untuk melestarikan lingkungan? Tidak juga gitu. Mereka terlibat di dalam situ. Bahkan ada teman-teman laki-laki yang kemudian juga terlibat. Kami punya teman di daerah Cangkringan, dia cukup aktif memvokal gitu laki-laki yang juga menggunakan tadi ya, tidak hanya maskulinitasnya atau sifat-sifat yang kerasnya dia, tapi juga dia menggunakan sifat-sifat lembut dia untuk mengorganisir teman-teman di sekitarnya gitu ya, untuk melawan tambang pasir yang ada di daerah Cangkringan sana gitu. Jadi dia menggunakan dua sifat yang ada di diri manusia digunakan untuk melakukan perlawanan yang cukup besar gitu. Jadi ada situasi yang memang lebih besar dan tidak enak gitu ya, yang kemudian mereka harus hadapi sehingga harus dimunculkan semangat itu dan harus bergerak bareng gitu. Jadi ketika kita eh, berbicara soal diri manusia gitu, kita tidak akan bicara lagi soal ya alam ini hanya miliknya perempuan aja gitu. Laki-lakinya terus di mana? Dia nggak dilibatkan gitu. Tidak dong gitu. Jadi kita juga harus melibatkan teman-teman laki-laki juga gitu. Karena ketika kita hanya berbicara soal alam dan alam ini milik perempuan dan alam ini identik dengan perempuan, jangan-jangan nanti kita bisa nih ngomong bahwa ya udah itu miliknya perempuan aja. Jadi tanggung jawab soal alam itu perempuan aja. Laki-laki jadinya seenaknya. Kita yang membersihkan, laki-laki yang membuang sampah, menebang dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita melibatkan keduanya di dalam persoalan lingkungan, persoalan alam, keduanya akan saling saling sengkuyung gitu ya, saling
saling satu sama lain saling membantu gitu karena dua individu ini saling membutuhkan. Laki-laki butuh makan, perempuan juga, laki-laki juga membutuhkan air bersih untuk minum, buat bersih-bersih dan lain sebagainya. Perempuan juga gitu. Meskipun kita lebih banyak kayak membutuhkan ketika menstruasi dan lain sebagainya gitu. Cuman kadang laki-laki kita tidak menceritakan gitu bahwa mereka juga butuh toh butuh air untuk bersih-bersih gitu. Karena seolah-olah mereka kencing bisa seenaknya aja gitu tanpa apa cuci gitu ya tanpa membersih atau membersihkan alat kelaminnya ketika air besar atau buang air kecil gitu. Mereka taunya ya udah gitu kayak seolah-olah nggak membutuhkan air, seolah-olah hanya perempuan aja ketika menstruasi butuh air banyak. Tapi pada faktanya semua orang harus melakukan kebersihan itu, tidak hanya perempuan dan laki-laki. Cuman laki-laki tidak pernah diajarkan untuk yuk kita punya nih kebutuhan yang sama, kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, agar tetap terjaga dan kita gunakan sebisa yang maksudnya yang sebutuh yang kita butuhkan gitu ya. Jangan tidak tidak menggunakannya secara berlebih dan mengeksploitnya secara berlebih. Kita tidak pernah mengajari itu pada teman-teman laki-laki gitu sehingga itu kadang jadi apa ya? Jadi timpang gitu. Perempuan yang membersihkan, perempuan yang melakukan perlawanan, tapi lakinya yang kemudian mengeruk, kemudian laki-lakinya yang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya gitu. Karena pengetahuan-pengetahuan itu tidak kemudian diberikan bahkan sejak dini kepada teman-teman laki-laki gitu. Sehingga ketika kita berbicara ini adalah tanggung jawab keduanya gitu. Nah, eh, kemudian apa yang kemudian bisa kita lakukan dengan situasi itu? Ya kita yang bisa lakukan adalah berpikir ulang terkait sesuatu hal yang ada di diri kita dalam keseharian kita. Baik itu dengan pola konsumsi kita gitu ya, atau cara kita merawat pangan gitu ya, atau dengan cara kita merawat lingkungan dengan misalnya tidak buang sampah sembarangan atau membuang sampah sesuai dengan jenis pilahnya misalnya. Itu kan sesuatu hal kecil yang bisa kita lakukan di dalam seharian kita gitu. Tapi kita sering melupakan itu karena tadi kita selalu memikirkan sesuatu hal yang sifatnya besar-besar dan besar. Dan juga memikir bahwa oh ya yang punya tanggung jawab ini cuma perempuan, perempuan, dan perempuan. Laki-laki tidak diajarkan. Kita tidak diajarkan untuk selalu memikirkan segala sesuatu yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita lakukan, tindakan kita terhadap lingkungan, alam, dan lain sebagainya itu tidak pernah kita pikirkan. Bahkan uh, kalau ada teman-teman yang muslim juga gitu kan, kita kan disuruh berpikir dulu gitu ya daripada bertindak gitu ya. Maksudnya kita harus pikirkan ulang karena memang benar gitu. Kita harus memikirkan dulu gitu, jangan seenaknya gerubak-gerubuk terus ya udah melakukan tindakan yang kemudian itu mencederai alam semesta kita, mencederai lingkungan kita, mencederai orang-orang di sekitar kita gitu, tanpa memikirkan kembali tindakan-tindakan harusnya kita lakukan dengan bijak, tapi tidak dengan kita lakukan dengan seenaknya gitu. Jadi ketika kita berpikir ulang terkait sesuatu hal yang diri kita, kita jadi memiliki tanggung jawab yang sama. Semua gender, semua identitas perempuan, laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang sama terkait keadilan lingkungan. Sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang mungkin kita harapkan gitu yang tadi bersih, terus juga kita punya pangan yang cukup baik, kita juga memanfaatkan pakaian-pakaian atau barang-barang yang kita beli itu dengan baik gitu. Kalau belum butuh ya kita tidak beli dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita bijak memperlakukan apapun yang ada di sekitar kita gitu. Nah, ini ada satu karena teman-teman juga bekerja sama dengan Daur Resik gitu ya. Kita bisa mencontoh bagaimana kemudian inisiasi yang dilakukan Daur Resik Farm juga belajar dari Daur Resik gitu. Bagaimana kemudian mereka memberikan kesempatan kedua bagi limbah konsumsi kita gitu. Dia kemudian memberikan cara alternatif cara untuk bagaimana memilah sampah kita gitu ya, limbah-limbah konsumsi kita dipilah dengan baik, kemudian bisa manfaatkan lagi gitu, sehingga kita tidak tuh bisa mengurangi
sampah-sampah yang tidak terpilah dan juga berceceran di lingkungan kita gitu ya, di ring road dimanapun yang kita lihat sangat menumpuk gitu, karena mereka melakukan inisiasi yang kemudian cukup baik gitu ya dengan cara memilah sampah dan memberikan kesempatan kedua, karena ketika ada limbah yang masih limbah konsumsi kita yang masih bisa dimanfaatkan, kita bisa manfaatkan itu kembali gitu. Bahkan bisa didaur ulang dan lain sebagainya gitu. Bisa kita kasihkan sebagai bentuk apa kalau istilahnya decluttering dan sebagainya. Kalau di saya biasanya istilahnya diturunkan gitu ya pakaiannya yang masih layak dan juga masih bisa dipakai, lungsurkanlah ke adik-adik atau teman-teman yang lainnya gitu. Jadi kita bisa melakukan inisiasi-inisiasi kecil itu gitu di dalam lingkungan di sekitar kita gitu. Ya hanya ya udah kita berpikirnya yang besar-besar, apa kita harus melakukan gitu. Apakah kita harus menunggu ada pabrik dulu yang hadir di lingkungan kita baru kita melakukan perlawanan-perlawanan atau aksi-aksi kecil itu gitu, tidak gitu. Jadi kita bisa melakukan aksi-aksi kecil untuk melindungi lingkungan dan alam sekitar kita dengan cara-cara yang simple aja gitu, dengan melakukan tadi mungkin pilahan sampah yang sederhana dulu gitu, terus nanti kemudian mengajari anak, bahkan anak perempuan maupun laki-laki untuk menyayangi lingkungannya, menanam, merawat, bercocok tanam dan lain sebagainya untuk kebutuhan diri kita sendiri gitu, karena kita tahu bahwa ketika sekarang industri semakin masif dan lain sebagainya, konsumsi cukup membludak tuh ya, kita nggak bisa ngontrol itu lagi kalau kita sendiri tidak mengontrol apa yang kemudian kita lakukan gitu. Jadi itu yang kemudian bisa kita lakukan dengan aksi-aksi kecil gitu. Nah, ini sedikit gambaran gitu ya. Jadi ini juga dari Vandana Shiva gitu. Jadi ini adalah satu quote dari dia gitu. Jadi jika kamu melakukan yang terbaik untuk bumi kamu, dia akan memberikanmu juga apa kompensasi yang baik gitu, atau memberikan teman yang baik juga bagi dirimu gitu. Jadi apa yang kita berikan ke lingkungan ya lingkungan akan memberikan yang baik. Kalau kita nggak memberikan dengan baik ya lingkungan juga akan sebaliknya gitu memperlakukan kita. Kenapa ada banjir yang bisa kita ini kan gitu, bukan salah siapa-siapa ya kita sendiri yang kan membuang sampah sembarangan, menyumbat saluran got dan lain sebagainya, menebang hutan seenaknya, makanya banyak longsor dan lain sebagainya karena kita tidak memperlakukan alam dengan baik gitu. Sehingga yang kita harapkan bersama kita bisa melakukan aksi-aksi kecil dan memperlakukan alam itu dengan baik gitu, sehingga dia bisa memberi yang baik juga kepada kita sebagai manusia gitu. Itu mungkin gambaran sedikit, mungkin kita bisa berdiskusi dari sini dan teman-teman boleh share juga pengalamannya seperti apa. Begitu kira-kira. Nah, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Kofi untuk sharingnya ya, Masya Allah ya. Dari ini ya, mungkin saya sedikit resume dari apa yang disampaikan tadi ya, dari awal tadi ada tokoh-tokoh yang eh, Kak Hovi ini menceritakan bahwa memang perempuan itu eh, kadang memang yang menjadi yang terdampak gitu ya. Dan kemudian ketika memang menjadi objek atau dampak itu tidak tinggal diam saja, tapi melakukan perlawanan supaya bisa selaras sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa yang seharusnya gitu ya. Terus kemudian juga tadi berkaitan dengan ini ya, tentang rating. Jadi memikirkan kembali ya, berpikir ulang ketika kita akan melakukan konsumsi gitu ya. Mungkin kita perlu berpikir ulang kembali dampaknya itu nanti akan seperti apa. Tadi yang dicontohkan itu juga ngelungsur baju-baju gitu ya. Iya, misalnya kalau kalau saya nih Kak, kalau di rumah ini karena yang bertiga itu adik-adik itu ini semua apa laki-laki semua, jadi ya bisa ngelungsur dari kakak-kakaknya itu awet. Tapi yang anak pertama karena perempuan sendiri, jadi ya bajunya baju baru gitu ya.
Terus kemudian perlu juga adanya kontrol ya dari diri kita sendiri agar kita mungkin menjadi konsumen yang bijak gitu ya. Terus kemudian, nah ini yang sangat penting ini ketika perempuan bergerak itu bukan hanya sendiri ya, tapi juga perlu menggandeng laki-laki ya sebagai partner kerja kita gitu. Jadi kalau perempuan hanya bergerak sendiri itu mungkin cenderung lemah gitu ya. Cenderung lemah, tapi mungkin kalau ada partnernya laki-laki itu akan lebih menguatkan gitu ya. Karena tadi yang disampaikan tadi bahwa untuk menjaga keseimbangan alam itu bukan hanya tugasnya perempuan saja, tapi juga laki-laki juga memiliki peranan yang sama gitu ya Kak. Eh, terus oke, oke teman-teman semuanya ini ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Kofi, mungkin ada yang ingin berdiskusi. Ini rata-rata di sini ibu-ibu muda semua ini ya. Ini ada beberapa teman-teman dari ibu profesional ini. Kemudian ada rekan kerja juga. Ini rata-rata masih eh, ibu-ibu muda dan sedikit sharing juga ini Kak Rurat ya dari Darusik. Kami di teman-teman bersama teman-teman di kantor ini juga ini ya udah beberapa kali setor ke Droppoint ya. Ini biasanya yang di lapangan Dengung itu ya ngejar ke sana. Tuh. Ini sambil menunggu nanti kalau ada respon dari teman-teman ya. Mungkin saya sedikit bertanya nih ya ke Kak Kofi nih ya. Jadi perempuan ini kan memang ini ya memegang peranan yang sangat penting gitu ya untuk misalnya tadi sebagai eh, pembawa perubahan gitu ya. Apalagi dalam keluarga ya. Dan kita sebagai perempuan juga sebenarnya bisa melakukan aktivitas-aktivitas kecil. Contohnya tadi terkait lingkungan itu yang paling dekat dengan rumah kan tentang masalah sampah gitu ya. Karena setiap hari kita melakukan konsumsi dan setiap hari bisa menghasilkan sisa konsumsi tersebut. Nah, menurut Kak Povi nih ya, kalau dari lingkungan keluarga, itu yang bisa dicontohkan itu seperti apa ya Kak? Misalnya untuk kita sebagai campaign ke anak-anak gitu ya. Atau dari pengalaman Kak Kopi sendiri? Iya, eh, tadi ya yang sangat penting gitu ya, campaign ke anak-anak. Bahkan tadi yang saya contohkan di pertama gitu, di salah satu apa tokoh perempuan tadi yang saya sebutkan gitu ya, perempuan Vandana Shiva, di lingkungannya dia memiliki lingkungan tadi ya, ibu sebagai petani, terus kemudian eh, bapaknya sebagai penjaga hutan gitu ya. Mereka memberikan edukasi itu kepada anaknya dan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap karakteristik si Vandana Shiva ini yang saya bilang gitu. Dan ini juga masih sangat berkaitan tadi yang ditanyakan oleh Kak Weni gitu ya, bagaimana kemudian penting gitu untuk mengkampen dan edukasi itu kepada anak-anak gitu. Jadi ketika lingkungan itu memberikan edukasi yang kemudian baik dan sangat dan edukatif gitu ya, memberikan pengertian-pengertian bahwa oh begini loh cara memperlakukan sampah gitu. Oh sampah itu ada banyak jenisnya gitu, harus dipilah A, B, C dan D, E, F, G dan juga oh ketika apa pekerjaan-pekerjaan perawatan yang lainnya gitu ya, yang tadi misalnya sifatnya tidak mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan lingkungan, misalnya mencuci atau merawat tanaman atau merawat tumbuh apa hewan dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya tidak berkaitan langsung ya dengan lingkungan secara nggak langsung. Karena apa sih hubungannya hewan dengan gitu misalnya dengan lingkungan. Tapi itu berkaitan besar bagaimana kemudian karakter individu ini. Kemudian punya tadi yang saya sebutkan jiwa feminitas atau kelembutan dalam dirinya ini juga akan tumbuh gitu. Sehingga ketika ada situasi-situasi yang tadi yang menekan gitu, dia tidak hanya menggunakan cara-cara yang kekerasan aja gitu, yang keras, tapi dia menggunakan sifat-sifat yang lembut dan lain sebagainya. Dan ini kan ada kaitannya. Ketika dia memperlihat, oh ada pohon, dia tidak langsung aku harus menebangnya gitu. Kalau dia punya sifat-sifat yang feminin tadi yang kita asah dari mulai dari di dalam rumah, kita bisa
Jadi dia melihat pohon ini, oh aku akan merawat pohon ini gitu. Jadi cara pandang dia akan berubah seperti itu gitu. Dan itu sedikit demi sedikit dan itu bisa dimulai di lingkungan atau keluarga kecil kita gitu. Meskipun kayak lama ya, bahkan tadi aja yang saya ceritakan perjuangan yang mereka lakukan yang tidak di dalam rumah aja itu sifatnya panjang dari 2009 sampai 2000 eh, eh, dua 2019-an gitu ya, tapi sampai sekarang mereka masih gerak. Terus di PT Room tadi sejak 2016-an sampai sekarang gitu, itu kan cukup panjang. Itu aja di luar, apalagi yang sifatnya yang di dalam rumah gitu. Kita perlu yang harus mengajak dia benar-benar berpikir ulang gitu terkait dengan apapun yang dia lakukan untuk memberikan karakter. Kalau kita biasanya kan di ibu-ibu muda gitu kan, kita membentuk, bahkan kita memilih sekolah aja bagaimana sih cara untuk membuat karakter anak ini terbangun gitu sejak dini. Karena kita benar-benar milih ketika nyekolahin di anak pas waktu kecil kan ya, Ibu gitu. Kalau pas SMP, SMA gitu kadang kita sudah tidak sebegitu memikirkan ya udahlah nggak apa-apa nanti di negeri ataupun di mana gitu. Tapi ketika SM apa masih TK, PAUD sampai SD itu kita benar-benar mikir nih mana nih harus dimasukkan sekolah mana gitu karena untuk menumbuhkan karakter dia gitu. Nah, ini juga salah satu yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Tidak hanya sekolah yang memberikan karakter-karakter ketika dia di luar gitu ya, kepemimpinan dan lain sebagainya itu kan sistem yang nanti bisa dipakai di luar rumah gitu. Tapi yang di dalam rumah ini kita juga bentuk karakternya dengan cara tadi memberikan pemahaman atau cara-cara melibatkan secara aktif anak-anak ini dalam semua aktivitas yang dilakukan bapak dan ibunya gitu di dalam rumah. Ini bisa banget gitu dan banyak mungkin nanti bisa ditanyakan ke teman-teman dari Daur Resik itu banyak customer bahkan anak-anak kecil kan ikut juga gitu ya drop point karena ibunya dan bapaknya duluan gitu yang memberikan contoh gitu tapi tidak ayo nak kamu yang buang sampah enggak gitu tapi ibunya bapaknya kemudian memilah bener-bener getun nih apa sih kok getun nih utun di dalam rumah anaknya melihat karena anak kecil kan masih melihat dan mencontoh terus kemudian anaknya kemudian senang juga gitu melakukan itu secara mandiri akhirnya dan dengan senang hati ke drop point Daur Resik dia melakukan drop point itu dengan pilah-pilahan sampah yang sudah dilakukan gitu kan sebenarnya mungkin terlihat kecil gitu tapi itu berefek besar ketika nanti dia besar ketika dia menjadi anak yang punya posisi-posisi yang mungkin kita nggak tahu ya, mungkin mujur gitu ya, alhamdulillahnya dia jadi pemimpin, jadi wali kota kah, jadi siapa gitu, bahkan jadi presiden gitu, dia akan mengambil kebijakan-kebijakan ataupun yang berpihak gitu ya kepada apa kaum kaum rentan gitu, misalnya ya tadi ya ketika ada pembangunan yang sifatnya itu merugikan warga ya dia akan menolak gitu sebagai pemimpin gitu tapi kalau dia nggak punya karakter itu ya otomatis ya udah nggak apa-apa gas wae tanda tangan aja gitu kan pastinya kan kayak gitu gitu itu sih Pak. Ya, terima kasih dari Kak Hovi yang memang kita ini ya, yang pertama tadi perlu memberikan pemahaman gitu ya Kak ya. Pemahaman, kemudian mengajak anak melibatkan secara aktif gitu ya. Nah, seperti biasanya kalau anak itu kan melihat ya, cenderung melihat apa yang dilakukan. Mungkin tidak mendengarkan nasihat, tapi melihat, meniru gitu ya, meniru perbuatan dari apa yang dilakukan orang-orang di dekatnya. Ya, oke. Kak Kofi ini kan dari ini ya, dari apa tadi dari FAM itu dari aktivis perempuan Mm-mm. muda ya. Nah, Mm-mm. kalau menurut Kak Kofi sendiri ini kalau dari kalangan anak-anak muda ini masalah lingkungan ini seperti apa ya? Apakah memang ada gerakan-gerakan dari pemuda sendiri ataukah eh, cenderung mereka ini yang apa ya generasi yang mager atau gimana gitu? Iya. Sepengetahuan Kak Kofi ya. Ya jadi kalau misalnya tadi kenapa yang saya tonjolkan adalah ibu-ibu yang secara usia sudah cukup
apa kalau bisa dibilang tua gitu ya, manula gitu, karena eh, kita nggak bisa berbicara bahwa anak muda ini mager dan lain sebagainya gitu. Tapi karena tidak ada tadi ya keterkaitan gitu, maksudnya tidak ada keterhubungan ketika satu satu gerakan dengan gerakan lainnya gitu, satu aksi dengan aksi yang lainnya gitu. Teman-teman di gerakan muda gitu terkait dengan lingkungan, mereka juga speak up ataupun dia juga ngomongin soal isu-isu lingkungan gitu dengan kencang, dengan cara-cara mereka dengan campaign yang cukup atraktif, baik gitu-gitu ya. Cuman memang ketika dihadapkan dengan sifatnya yang aktivitas-aktivitas atau aksi-aksi yang di di wilayah gitu, kadang nggak terhubung gitu karena pertama tadi nggak ada yang menghubungkan. Kadang kita satu sama lain punya kecenderungan ini tidak hanya soal anak muda ataupun orang tua gitu kayak ya wes lah ini karena mungkin urusannya orang tua gitu yang punya gawe gitu ya karena ini menimpa ke orang-orang tua anak-anaknya nggak tinggal di situ hingga mereka tidak terlibat gitu karena mereka mungkin sudah mengajak atau ada kebutuhan yang lain sehingga anak-anak mudanya ini nggak terlibat gitu tapi di satu sisi yang lain mereka juga bergerak di campaign-campaign lingkungan yang lainnya gitu. Jadi bukannya tidak melakukan ataupun tidak melakukan aksi sama sekali ya, melakukan gitu. Cuman kadang tidak terhubung aja gitu. Nah, caranya adalah tadi kita satu sama lain bisa mengajak misalnya dari teman-teman apa mohon maaf tadi dari teman-teman komunitas itu bisa mengajak anak-anak muda untuk campaign bareng-bareng sehingga generasi yang muda juga bisa terlibat dalam campaign teman-teman gitu. Sebaliknya dari teman-teman muda, teman-teman Resik juga mengajak teman-teman yang kemudian dari komunitas berkegiatan bareng sehingga itu akan terhubung gitu. Jadi cuma menghubungkannya aja gitu, tapi untuk gerakannya mereka semua bergerak satu sama lain sudah bergerak gitu. Cuma kita cari aja dan syukurnya Daur Resik sudah memberikan ya buka ruang gitu untuk kita saling terhubung gitu ya Mbak ya gitu. Mungkin kalau nggak ada Daur Resik ya ini gerakan yang muda tidak akan terhubung dengan komunitas gitu karena tadi kita bergerak di wilayah masing-masing gitu dengan isu yang sama dengan yang kegelisahan yang sama gitu. Tinggal kita ketemunya aja nih kapan gitu dan terima kasihnya Daur Resik membuka ruang itu dan ini harus kita buka lagi gitu ya entah itu dari komunitas membuka ruang ke teman-teman yang lainnya juga bisa banget dan nanti juga kita sebagai anak muda juga nanti semoga kita ada ruang juga dan bisa melibatkan teman-teman dari komunitas juga gitu. Ya, oke, terima kasih. Eh, Memang ya kalau saya mengikuti ini ya, Daur Resik sama farm ini, Masya Allah memang ini ternyata anak muda semua gitu. Ya, mudah-mudahan generasi muda di negara kita ya nanti akan menjadi ini ya, membawa perubahan yang lebih baik karena nanti kan bagaimanapun di tangan pemuda kalian, kalian, saya juga masih muda kok ya, di tangan pemuda-pemuda inilah nanti insya Allah eh, Indonesia akan dipimpin oleh pemuda-pemuda seperti kalian ini. Amin. Ya, ini eh, kok anteng semua ya? Nggak ada yang bertanya. Sepertinya sambil menyiapkan buka puasa ini. Iya bener sambil ngabuburit nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau sharing gitu pengalamannya gitu, apalagi tadi ya katanya ada yang menjadi apa customer Daur Resik juga gitu. Bagaimana kemudian aksi kecil di dalam keluarga mungkin sudah melakukannya gitu. Boleh banget. Ini gak apa-apa Mbak, ini kita juga newbie juga sama Iya, ya. gitu. Mungkin pengalamannya pertama kali bersinggungan Aduh. dengan Daur Resik mungkin gitu kan itu juga tidak mudah gitu ya bahwa merubah apa merubah satu
ini kebiasaan gitu ya. Mungkin dulu kan kita tidak memilah sampah gitu ya. Terus kemudian Ya, akhirnya melakukan pemilahan itu kan juga effort atau cukup butuh energi banyak gitu ya. Ngapain juga betul. orang kemarin juga udah dibuang-dibuang aja juga diambil-ambil aja gitu. Tapi sekarang dipilah gitu. Nah, mungkin juga ada teman yang gimana sih pertama kali gitu ya merubah itu gitu dan bersinggungan dengan daur resik itu gimana juga boleh banget gitu. Itu juga salah satu langkah kecil kita gitu untuk tadi kalau kita berbicara lingkungan alam semesta ya kita berkontribusi juga gitu di dalamnya gitu untuk menjaganya. Ya, ini Mbak Setiana Aprilia nih bingung mau nanya apa. Ya, itu. Mungkin Mbak Lia biasa sharing. Mbak Lia kemarin sempat kecelek ya sama drop point. Mau ini nggak respon ini? Belum respon ya. Jadi Mbak Lia nih kemarin juga sempat kecelek ya. Kak Rurat sempat kecelek sama jadwalnya drop point itu. Mungkin ya Oh, mungkin sembari silakan. nunggu mungkin boleh Ya, diputerin Kak Rurat silakan dari Darsi, monggo silakan. KW ini atau sembari nunggu teman-teman kalau penasaran mau tanya apa juga masih bingung atau boleh diputarin videonya Deorsik kalau bisa. Oke, oke, boleh, boleh. Saya share dari Darsi dulu ya. Our Receipt with a tagline, Give Your Waste a Second Chance, is a social movement initiative focused on waste management issues through climate justice. Our Receipt collaborates with anyone with a good intentions, offering various sustainable services. We set up waste drop points at various locations to make it easier for the people to bring their surplus, offer waste pick-up services, run recycling programs, and provide workshops on waste management. Downerseed is also committed to science. We are open to collaborations and knowledge sharing, both at local and international level through research. We conduct research and community empowerment activities focused on environmental issues toward climate justice. Our latest research includes climate justice, waste collection, sustainable fashions, and youth lifestyles. Currently, Downerseed serves Yogyakarta, Klaten, Solo, Sukoharjo, and Magelang. Downerseed accepts a wide range of waste. You can go on our Instagram at Downerseed to see all the waste catalog and how to sort it, update schedules, and drop point information. Anyone can visit Downerseed's drop points to deposit their sorted waste. If you arrive with the sort waste, we reweight it. You will receive a receipt containing details of the type of waste and its value in rupiah. Downerseed offer two payment options. Your sort of waste can either be monetized or donated. If you choose to monetize it, you will receive cash. If you choose to donate, it will be donated to the Sampah Untuk Sekolah program, a trust for the school scholarships initiative that helps pay tuition fees for children in need. Downerseed has grown with Jeju, the blue-shirted rat, a unique character that comes to life and is loved and eagerly awaited by all of Downerseed friends. Over 6,000 young people in young families are helping save the earth by sorting and recycling their waste. Now, it's your turn. Downerseed with a Kayaknya ini ya, apa suaranya kurang terdengar jelas ya teman-teman. Kak, tadi ada yang katanya kecilek drop point. Ih, boleh dong share Kak. Kecileknya kapan? Mbak Lia mungkin bisa ini ya, bisa cerita dong. Kayak itu kemarin sebelum puasa apa ya, seingat saya itu. Cuma kadang ini ya kan, jadi kadang itu untuk jadwalnya ya Kak ya, kadang ada tiba-tiba berubah gitu ya.
Padahal saya share ke teman-teman itu jadwal yang ada yang mungkin udah seminggu yang lalu saya nggak ngecek lagi, ternyata ada update, ada pembaharuan gitu. Makanya tadi kalau ngamatin profilnya Dewa Resik kan memang semua itu kita update-nya di highlight Instagram kakak-kakak. Jadi kalau misalkan di awal bulan akan ada jadwal 1 bulan full, nanti setiap hari minggunya akan didetailin lagi kalau misalkan ada perubahan. Karena biasanya kan harus mencocokkan rute juga. Terus kalau misalkan kecilnya itu pas puasa mungkin ya, puasa ini biasanya kalau puasa tahun-tahun sebelumnya itu kita benar-benar jadwalnya sama kayak biasanya gitu, full. Cuman baru Ramadan ini kayaknya kita butuh inovasi nih. Jadi hanya drop point di beberapa lokasi aja. Jadi puasa ini memang nggak ke lapangan Pemda gitu. Nah kalau misalkan khawatir ini nanti kecil lagi atau enggak, mending sebelum berangkat tuh mastiin dulu kemarinnya atau malamnya cek highlightnya dulu atau konfirmasi kalau misalkan masih nggak yakin gitu. Nah, udah sih. Terima kasih banyak, semoga ketemu Cece secepatnya yang belum. Terus dibawa pulang lagi sepertinya. Ya, jadi mungkin ada info jadwal terbaru ini Kak Rurat untuk yang setelah Lebaran. Biasanya kalau Lebaran itu biasanya ya itu kan eh, sampahnya lebih banyak mungkin ya, karena selain Daur Resik mungkin ada bank sampah atau tempat-tempat yang lain itu juga tutup juga kan. Nah, jadi saat setelah Lebaran mungkin sampah akan berlebihan ya dibanding biasanya. Kalau seperti Ritma Daur Resik sih Kak, kalau misalkan jadwal itu selalu diupdate di awal bulan, dirilisnya selalu awal bulan. Jadi kalau tanya sekarang pun tentu belum ada karena akan rilis di awal bulan. Nah, karena awal bulan kayaknya masih Lebaran mungkin di tanggal 2 atau tanggal 3 gitu. Dan sekarang pun ya sama juga Daur Resik masuk masa libur, jadi sama sedang libur sampai nanti sebenarnya tanggal 7 baru mulai mengudara, tapi kalau jadwal selalu dirilisnya setiap awal bulan gitu. Jadi kalau misalkan mau menginfoin jadwalnya ke teman-teman di komunitas atau tetangga-tetangga gitu, mending infoin profil Instagramnya Daur Resik aja supaya nggak ketinggalan. Oke. Oke, gitu ya. Jadi mendingan ke ininya aja ya, ke link IG-nya aja ya, biar nanti bisa ngecek sendiri sewaktu-waktu gitu ya Kak ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rurat. Eh, ada yang mau disampaikan lagi Kak? Nah, ini ada yang nanya nih, akhirnya bertanya nih Mbak Lia. Kalau Daur Resik itu harus benar-benar sudah bersih ya, contoh botol atau plastik gitu. Maksudnya udah bersih itu mungkin kering, terus nggak ada ininya, apa itu, bekas-bekas sisa makanannya, itu di kemasan kopi itu kan biasanya kan masih ada serbuk-serbuk, boleh sebut merek nggak ya? Biasanya ada serbuk-serbuknya itu ya. Nah itu apakah harus kita bersihkan dulu, dicuci, dikeringkan, atau biarin aja yang apa itu sisa-sisa serbuk-serbuknya itu sampai benar-benar kita bersih tuangkan, terus boleh langsung disetorkan. Sebenarnya gini Kak, kalau misalkan lihat ritme pemilahannya teman-teman Daur Resik, jadi saya pernah riset kecil-kecilan gitu untuk mewawancarai beberapa anak dari customernya Daur Resik. Nah, ketika ditanya, sampah apa sih artinya sampah itu yang biasa datang ke drop point? Jadi usianya mungkin masih 3 tahun, 4 tahun gitu. Nah, jawaban yang amat sangat mengejutkan, rata-rata tuh menjawabnya gini, sampah adalah barang yang tidak digunakan lagi tapi harus tetap bersih. Gitu. Itu jawaban anak usia 3 tahun gitu. Jadi memang di keluarganya pun kalau misalkan lihat customernya Daur Resik yang datang itu memang wah Masya Allah sampahnya benar-benar rapi banget gitu. Bahkan kalau misalkan tanya, Kak misalkan skincare tuh harus dicuci nggak sih? Plastik harus dicuci nggak sih? Jawabannya ya sebenarnya nggak harus dicuci. Yang penting pakai sampai habis, pakai sampai benar-benar tetes terakhir kalau bisa gitu. Jangan sampai membazir, membuang-buang hal-hal yang sebenarnya masih bisa dipakai gitu. Jadi pastikan aja memakai dengan semaksimal mungkin lalu bisa di-store ke drop point. Nah, kalau misalkan case-nya adalah yang tadi kayak plastik bekas makanan ya tadi ya Kak Weni ya, kayak misalkan serbuk-serbuknya itu sebenarnya sih bukan yang harus bersih dicuci banget enggak, tapi lagi-lagi itu pastikan aja sampai habis karena itu nanti terkait juga penyimpanan di rumah.
Kalau misalkan kita nyimpen yang masih ada misalkan bubuk kopinya dikit, itu kan misalkan disimpan dalam 1 bulan, ya takutnya nanti penyakit datang, nyamuk datang, tikus datang gitu. Jadi kalau misalkan harus bersih banget atau enggak, sebenarnya juga enggak juga, karena takutnya malah nanti jadi kepikiran di kepala, dicuci sampai bersih, ngabisin air lah sama aja gitu. Jadi yang penting standar minimalnya adalah dipakai sampai semaksimal mungkin, baru dipastikan kering dan ke daur resik gitu. Terus kalau misalkan ada case yang kayak Tetra Pak kayak susu UHT, itu kan kadang mau nyuci males, mau gojakin juga males gitu. Padahal gojakin kan nggak harus pakai air yang baru ya, bisa jadi bekas apa kalau mususin atau sekalian cuci piring itu tetesan bawahnya juga boleh gitu. Itu cukup dipastikan digunting aja biar kering. Kalau misalkan nggak mau ribet untuk mencuci dan yang lain gitu. Jadi dibuka atau digunting juga boleh. Terus ya dijungkirkin boleh, nggak dijungkirin juga apa-apa. Yang penting dalam kondisi terbuka supaya dia akan kering gitu, nggak bikin bau. Oke, berarti untuk Tetra Pak juga bisa ya Kak? Multi layer Tetra Pak itu bisa ya di daur resik? Di daur resik hampir semua bisa, cuman memang ada beberapa case di item-item spesial. Kalau misalkan item spesial itu yang agak susah didaur ulang penanganannya. Jadi memang ada yang misal diterima tapi tidak dihargai, ada juga yang diterima tapi dikenakan cas, ada yang diterima tapi ada batas maksimal sekali store gitu. Itu semua ada infonya di Instagram. Jadi kalau misalkan aduh nggak mau gurit, nunggu buka masih lama, masak udah selesai, belajar udah selesai, bisa aja buka katalognya satu-satu dibaca. Iya, ya. Ya, ya, Masya Allah. Nah, jadi selain itu juga ada ini ya, kami kemarin tuh banyak dari ini Kak, apa itu baju-baju yang tidak layak pakai. Nah, itu kan itu jarang, tidak semua tempat, bahkan bank sampah di tempat saya tuh juga tidak bisa menerima. Tapi di daur resik bisa ya. Malah sekarang update terakhir itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada yang layak pakai, pakaian dalam sendiri, kemudian yang kain yang tidak layak pakai gitu ya. Kalau pakaian dalam Kak, pernah ada info itu harus digunting-gunting dulu gitu ya, atau gimana itu? Mohon maaf. Kalau di daur resik sih enggak ya. Kalau di daur resik memang standarnya ya kayak yang diinfokan di Instagram persis kayak gitu gitu. Cukup dipisahin aja antara layak gak layak sama yang pakaian dalam. Cuman kalau misalkan pun dari customernya yang memang mau aduh aku pastiin digunting dulu deh, itu juga nggak apa-apa juga. Tapi kalau dari daur resik tidak mengharuskan kayak tadi apakah harus dicuci, ya sebenarnya enggak juga, terserah customernya gitu. Standar minimal ya kayak gitu. Juga kalau misalkan teman-teman ini mau kok ke daur resik kecil terus nggak ketemu jadwalnya atau gimana, sebenarnya nggak harus sama daur resik itu juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan di sekitarnya ada bank sampah atau kalau misalkan memang ada rantai-rantai untuk menyalurkan barang-barang itu pun nggak masalah gitu, selagi memang itu nggak akan menumpuk sia-sia di TPA gitu. Itu memastikan sampah kita akan kemana sih sebenarnya gitu. Jadi nggak harus sama daur resik juga. Kalau misalkan ada yang lebih dekat, lebih familiar di sekitarnya juga silahkan sekali gitu. Oh, ya. Ya baik, terima kasih. Wah ini mohon maaf ya waktunya sudah lewat ternyata. Ternyata pembahasannya cukup menarik ya ini ya. Tapi karena keterbatasan waktu, nggih, mungkin nanti teman-teman semua bisa ini ya, bisa melihat lagi katalog yang ada di Daur Resik gitu. Nah, mungkin sebelum ditutup ya, ada closing statement dari Kak Kofi atau dari Kak Rurat atau dari keduanya, monggo silakan. Kopi dulu deh kok, silahkan Kak Kofi. Apa ya, kalau si statementnya sebenarnya nggak ada sih, cuman ya itu tadi, kalau kita mau melakukan suatu hal yang ini, kita melakukannya mulai dari diri kita dulu aja gitu, hal-hal yang kecil gitu. Itu sih Kak, apapun itu bentuknya gitu, suatu yang kecil nanti kan akan menjadi suatu aksi yang lebih besar lagi.
baik. Dari Kak Rurat? Teman-teman kalau misalkan pengen banget ketemu Kak Kofi ini volunteer di Daurasik di setiap khususon untuk area Drop Point Pasar Wiguna. Jadi kalau misalkan ingin ketemu Kak Kofi, biasanya akan bisa ditemui di Drop Point Pasar Wiguna di Amplas. Dan terima kasih banyak Kofi sudah meluangkan waktu, bukan kayaknya lagi karena habis melakukan kerja-kerja mulia ya. Ini teman saya ini dari Eropa kemarin baru pulang. Masya Allah. Jadi terima kasih karena telah meluangkan waktu hari ini. Ya, makasih all. Terima kasih ini hari ini insya Allah kita semuanya dapat pengetahuan yang sangat bermanfaat ya dari Kak Kofi dan Kak Rurat. Oke, oh ya, ini kita kan ada challenge gitu ya, ada challenge itu. Nah ini untuk challenge-nya ini nanti teman-teman di sini bisa melakukan praktek pilah sampah di rumah gitu ya. Kemudian mengunggah di IG story-nya. Nah, pilahan sampahnya itu apa aja nanti bisa di-mention ya ke Dauresik dan ke Rumah Hijau ya. Nanti saya umumkan selanjutnya di WA grup juga. Kemudian untuk periode challenge-nya ini di masa Lebaran ya. Nah, mungkin nanti akan banyak tuh sampah-sampahnya tuh. Jadi biar bisa praktek langsung milahin sampah ini ya. Dari tanggal 28 Maret sampai 6 April. Oke. Oke, Lagi Kak, nanti kalau misalkan teman-teman yang ada di sini mau setor ke Drop Point-nya Daurasik, pastiin aja bilang sama tim yang Drop Point bahwa Kak, kemarin aku yang ikut Zoom dan dapat challenge dari Rumah Baru yang Zoom kemarin gitu. Nanti akan ada apresiasi dari Daurasik kalau misalkan kita ketemunya di Drop Point. Terima kasih. wah, Masya Allah. Wah, terima kasih sekali ini. Ya, jadi kalau pas pilah terus kemudian kasih ke drop point di Dauresik, nah, nanti akan ada apresiasinya nih ya. Catat ya teman-teman semuanya ya. Oke, kita izin foto bersama dulu ya. Ini teman-teman yang bisa open cam, silahkan open cam. Tapi tadi beberapa ada yang izin sih sambil masak gitu katanya. Oke, nggak apa-apa. Dari yang ada ini kita ini aja ya, kita foto aja. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Sebentar. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seminar sesi 1 kali ini sudah selesai ya. Terima kasih kepada Kak Opi dan Kak Rurat atas ilmu-ilmu yang sudah dibagikan ke kita-kita semua ini ya sebagai generasi muda yang memberikan pengetahuan kepada kami semua. Meskipun kami juga sebenarnya mengaku generasi muda juga, meskipun dari komunitas ibu-ibu gitu. Ya. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan pada acara hari ini dapat kita praktekkan secara kontinu gitu ya. Karena yang penting adalah kontinu, kemudian kita bisa menularkannya, kemudian setelah itu bisa menjadi amal jariah dalam kehidupan kita ya. Amin ya robbal alamin ya. Saya secara pribadi minta maaf jika ada kekurangan dalam membersamai teman-teman di sini. Saya undur diri. Sampai jumpa pada seminar di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kak Rurat. Sampai jumpa. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya di Drop Point. Ya, izin saya N ya.